Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kegiatan kita masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Tegal Bulet. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Dalam kegiatan kita masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Tegal Bulet oleh saya sendiri, Raha Rizky Yulia Effendi. Cara belajar efektif di masa pandemi pertama bisa dilakukan melalui moda daring atau dalam jaringan. Dua, bisa dilakukan melalui luring atau luar jaringan. Tiga, bisa kita lakukan melalui tatap muka terbatas. Moda daring atau dalam jaringan biasa kita sebut daring, yaitu bisa dilakukan melalui WhatsApp Group, Google Classroom, Room Digital atau Zoom Meeting. Kemudian pembelajaran melalui YouTube. Kalian bisa melihat atau menonton video pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran kalian melalui YouTube. Luring atau luar jaringan bisa dilakukan melalui belajar kelompok di rumah dengan jumlah kelompok kecil dengan bimbingan guru, atau kalian dapat mengambil tugas ke sekolah oleh orang tua atau siswa dengan cara 1 minggu sekali mengambil tugas, lalu minggu depannya kalian setorkan tugas tersebut sambil mengambil tugas yang akan dikerjakan untuk minggu berikutnya. 3. Tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas bisa kita lakukan apabila kita mendapatkan izin dari pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Pembelajaran maksimal 20 siswa di dalam ruang kelas atau siswa di dalam kelas dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian pembelajaran dilaksanakan 30 menit per jam. Siswa wajib memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuh tips belajar efektif selama pandemi COVID-19. 1. Atur waktu sebaik mungkin. Sebagai seorang siswa, harus pandai mengatur waktu. Bagi orang tua, harus mengatur jadwal anaknya dengan sebaik mungkin dan jangan sampai dikejar deadline. Motivasi diri. Tips belajar daring yang efektif atau luring dengan cara menciptakan motivasi diri untuk belajar. Cara yang dapat dilakukan yaitu membuat perjanjian dengan diri sendiri seperti jika berhasil menyelesaikan target belajar, baru bisa melakukan aktivitas favorit seperti nonton atau main game atau santai yang lainnya. Yang kedua, tuliskan kata-kata motivasi favorit di dekat meja belajar kalian dan bisa minta bantuan dari teman untuk mengingatkan tentang motivasi tersebut. Dengan ini, maka belajar di rumah akan semakin rajin. Jika belajar daring, gunakan kuota HP dengan bijak. Gunakan kuota HP dengan bijak, batasi kegiatan seperti main game, nonton film, atau nonton YouTube yang tidak memiliki faedah untuk diri kalian sendiri. Kontrol dari orang tua atau wali murid wajib dilakukan untuk siswa yang memiliki HP sendiri. 4. Bisa karena biasa. Belajar adalah proses dari tidak bisa menuju bisa. Bisa karena biasa belajar. Lakukan belajar dengan jadwal yang kalian buat sendiri secara disiplin. Buat target pencapaian agar belajar kalian berhasil. 5.
Belajar memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Manfaatkan fasilitas yang kalian miliki. Buku paket yang disediakan oleh sekolah, gunakan sebaik mungkin. Jangan hanya diambil lalu disimpan, tidak digunakan. Untuk pembelajaran daring, sudah pasti membutuhkan fasilitas yang menunjang seperti kuota, jaringan internet yang lancar. Selain itu, siapkan pula alat tulis karena mungkin saja dibutuhkan pada saat pembelajaran dimulai. 6. Melaksanakan tugas tepat waktu. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai dengan batas waktu, maka harus diperhatikan dengan baik, ataupun deadline harus selalu diperhatikan, supaya tidak terlambat. Jangan menumpuk-numpuk tugas yang akhirnya kalian malas untuk melaksanakan pembelajaran. 7. Komunikasi dengan guru dan teman belajar. Bagi yang belum terbiasa untuk melakukan remote learning, maka harus segera menyesuaikan diri siswa untuk terus berkomunikasi secara tanggap dengan guru ataupun teman kelasnya, supaya belajar kalian lebih lancar lagi. Demikian 7 tips belajar efektif selama pandemi COVID-19 versi SMP Negeri 1 Tegal Bulet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.